Jam 6 pagi, udah keluar rumah manasin motor. Buka aplikasi, mulai deh tuh keliling. Mau hujan gerimis, jalan, panas terik, gas terus. Baru berhenti-berhenti mungkin malam, kadang jam 8, kadang jam ke-10, kadang makan tepat waktu, kadang juga cuma nyeruput kopi saset buat ganjel perut, karena kepikiran buat bawa uangnya ke rumah. Setiap hari begitu. Tapi penghasilan selama sebulan masih belum cukup buat nabung, buat bayar sekolah anak, bahkan buat mikir, besok kalau sakit, bisa ke dokter nggak ya? Mau beli obat, kadang sayang juga. Ini bukan cerita satu orang, ini cerita ribuan, mungkin jutaan driver ojek online di Indonesia. Kerja keras, udah banget. Berubah nasib, belum juga. Jadi ojol sebenarnya benar-benar solusi, atau justru jadi jebakan sistem? Aplikasi selalu bilang, kerja ojol fleksibel, bebas waktu, dan bisa kapan aja. Tapi kenyataannya di lapangan, driver berangkat subuh, pulang larut malam. Kenapa? Karena kalau berhenti sebentar aja, malah jadi nggak ada pemasukan. Fleksibel itu kalau punya tabungan. Tapi kalau enggak, gimana? Banyak driver yang dalam sehari narik bahkan 10-14 jam. Padahal waktu kerja normal di Indonesia cuma 8 jam. Dan itu pun kebanyakan yang pada duduk anteng di dalam ruangan ber-AC. Dan ini bukan lembur, nggak ada tambahan gaji, semua dihitung dari perorderan. Kadang zong, kadang aplikasi error, kadang nunggu sejam, order nggak masuk-masuk. Banyak orang bilang, asal kerja keras, pasti bisa sukses. Tapi kenyataannya, driver ojol udah kerja keras tiap hari. Kurang keras, apalagi coba? Kerja kerasnya bukan 5 hari seminggu, tapi 7 hari. Tapi, buat beli rumah, bisa jadi mustahil buat liburan. Banyak pertimbangan. Buat nabung pensiun, gak kebayang. Mereka kerja keras, tapi sistemnya gak kasih ruang buat naik kelas. Pendapatan driver ojol emang bisa kelihatan lumayan. Tapi kalau dihitung kasar aja udah mumet juga buat ngebagi uang itu untuk pembayaran yang macem-macem. Contoh, mereka pasti kan ngeluarin tuh kayak bensin, makan di jalan, cicilan motor. Kalau yang masih kredit, nah yang udah pasti nih, servis sama ganti spare part. Karena kan penggunaan dengan mobilitas yang tinggi setiap harinya. Belum lagi kuota. Dan itu belum termasuk uang untuk keluarga, uang sekolah anak bagi yang udah berkeluarga, atau kebutuhan tak terduga. Artinya, hasil kerja keras itu seringnya cuma cukup untuk bertahan, bukan untuk hidup dengan layak. Driver ojol itu bertarung sama cuaca. Setiap hari, setiap jam, di bawah terik matahari. Kena angin jalanan berjam-jam, diguyur hujan, kadang sampai demam, masih tetap narik. Mereka nggak punya kantor ber-AC, nggak ada ruang istirahat khusus, nggak ada cuti sakit berbayar. Kesehatan mereka dipertaruhkan tiap hari. Dan yang lebih ngeri lagi, kalau udah tua, sendi mulai sakit, penglihatan kabur, stamina menurun, mereka nggak punya jaminan pensiun. Mayoritas driver ojol nggak punya tabungan jangka panjang. Kalau besok motor rusak total, ya mereka nggak kerja, nggak bisa cari duit. Kalau sakit parah, nggak ada yang ngasih duit. Kalau kecelakaan, belum tentu ada bantuan memadai. Sementara sistem jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, ada sih, tapi masih banyak yang belum terdaftar. Kenapa? Ya karena harus bayar sendiri. Driver ojol itu pekerja mandiri dalam sistem perusahaan besar. Tanggung jawabnya besar, tapi perlindungannya minim. Ironinya, banyak masyarakat yang masih meremehkan pekerjaan ojol. Kerja kok cuma bawa motor aja. Ojol mah tinggal duduk doang. Padahal, pertama mereka harus sabar menghadapi pelanggan yang kadang semena-mena. Kedua, kena tilang kalau ada razia. Ketiga, dikejar target insentif supaya berpenghasilan layak. Dan terakhir, mereka harus terus siaga melek HP biar nggak kelewatan order. Tekanan mental ini dim-dim bikin banyak driver kelelahan secara emosional. Tapi nggak ada tempat buat curhat, nggak ada ruang buat berhenti. Beberapa driver emang udah coba buat bangkit. Ada yang mulai jualan kecil-kecilan sambil narik, ada yang ikut pelatihan, ada yang mulai jadi content creator atau freelance. Tapi nggak semua punya waktu, tenaga, atau akses buat itu. Kerja keras harus pinter-pinter cari celah. Kalimat itu benar, tapi kenyataannya buat mikir pun susah kalau sehari-hari hidup dalam tekanan. Mereka kerja keras, benar-benar kerja keras, tapi hidup mereka tetap stagnan. Bukan karena males,
Bukan karena nggak usaha, tapi karena sistem yang nggak berpihak. Mereka bukan sekedar tukang antar. Mereka itu tulang punggung ekonomi digital. Tapi nasibnya sering nggak dianggap. Dan sekarang, kalau kita terus bergerak setiap hari, tapi tetap di tempat yang sama, itu masih disebut perjalanan atau jebakan yang nggak kita sadari. Kalau kamu setuju bahwa driver ojol harus dapat perlindungan dan pengakuan lebih baik, tulis di kolom komentar.